Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh teman kawan kita, Saudara Morris, menyampaikan bahwa ini adalah forum diskusi. Jadi kita ajak teman-teman semua untuk bagaimana kita bisa berdiskusi persoalan Omnibus Law yang saat ini menjadi trending topik untuk undang-undang di Indonesia. Ya, persoalan Omnibus Law, teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa apa itu Omnibus Law. Kita mengutip secara bahasa dan istilah bahwa Omnibus Law ini berasal dari bahasa Belanda, ya, yang berarti omni itu adalah semuanya, sedangkan law itu adalah aturan, berarti aturan untuk semuanya itu secara harfiah, ya kan? Teman-teman bisa paham, ini kita jelas persoalan Omnibus Law secara singkat karena memang persoalan ini sudah disampaikan banyak oleh saudara pemateri. Kita cuma hanya sedikit menggambarkan persoalan mengapa Omnibus Law ini bisa ada di Indonesia. Mengapa Omnibus Law ini bisa hadir dijadikan sebagai undang-undang di Indonesia? Apa itu Omnibus Law? Ya, dikutip dari satu majalah yang diterbitkan dalam kita baca dalam Google ya. Jadi dikutip dari Jokowi pernah berpidato pada sidang peresmian MPR mengatakan bahwa hadirnya Omnibus Law di Indonesia untuk mengganti, merevisi semua undang-undang cipta kerja yang ada di Indonesia. Bukan hanya persoalan cipta kerja saja, sumber daya, misalnya undang-undang sumber daya juga diganti. Namun, mengapa sampai topik Omnibus Law ini kami angkat sebagai satu materi yang menjadi perdebatan kita pada kesempatan hari ini? Karena ada banyak dan berbagai isu yang terjadi sehingga kami dari tim dari kelompok 2 berinisiatif untuk mengangkat Omnibus Law ini sebagai salah satu materi karena memang ada beberapa pasal dan beberapa rincian dari undang-undang itu yang bermasalah yang mengkerdilkan umat Indonesia khususnya begitu. Jadi kalau memang dari sahabat-sahabat sekalian atau teman-teman sekalian yang belum paham persoalan Omnibus Law, literasi secara harfiah dan bahasa, teman-teman bisa paham. Namun, karena memang di dalam Omnibus Law banyak sekali, terdapat 13 pasal, 13 poin yang mengkerdilkan umat. Salah satunya yang dibacakan oleh saudara pemateri. Baik, berterasa demikian, mungkin ada sanggahan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan satu juga perlu kita sampaikan, ini adalah bentuk daripada kita punya pola materi. Karena memang kita punya narasumber yang ada, akhirnya kita mengambil kebijakan yang disampaikan oleh saudara ketua HMJ sendiri. Bagaimana kita materi untuk bisa dipahami. Dan kalau memang hari Sabtu ini kita bisa jelaskan, insya Allah kita akan jelaskan lebih detail atau rinci persoalan undang-undang Omnibus Law. Ini hanya sebagai ulang saja. Ya, jadi kalau memang ada yang ingin bertanya atau bagaimana silahkan kita kembalikan waktu kepada saudara moderator. Saya sebelum saya membuka teman-teman, saya pikir sudah sangat posisi atau sudah sangat jelas presentasi dari kedua persoalan manusia bahasa dan secara manusia. Dan kalau memang masih teman-teman ada kesalahan yang menunjukkannya, teman-teman punya pemikiran, untuk itu waktu saya persilakan untuk forum. Kalau ada Informasinya baik. konteks apa? Dalam konteks bertanya, jadi persilakan. Salah. Informasi. Dipersilakan. Dalam rangka tentu saja mungkin Konsep. bukan dari materi kalian, tapi substansinya ada pada materi. Jadi pertanyaan saya ini, berapakah draft undang-undang Omnibus Law dan berapakah berapa banyak bab undang-undang Omnibus Law
dan berapa banyak pasal dari Undang-Undang Omnibus Law, dan jelaskan poin-poin yang tadi sudah dibacakan oleh saudara materi bahwa poin-poin tersebut mengandung mungkin di situ ada tertulisnya mungkin terganjal oleh masyarakat sewilayah. Evaluasi, mengulang kembali pertanyaannya. Artinya kan begini, Berapa draft, maksudnya berapa draft undang-undang Omnibus Law, terus berapa terkait bab undang-undang Omnibus Law, dan berapa banyak jumlah pasal di undang-undang Omnibus Law. Terus yang kedua, jelaskan poin-poin yang menjadi ganjalan masyarakat setempat yang ada pada saat ini. Sudah. Yang mungkin tadi sudah disebutkan. Yang lain? Itu di poin-poin langsung dipindahkan semua di sana. Pertanyaan. Terus sih. Direktur moderator. Moderator. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara moderator. Untuk mengapa Amerika membuat globalisasi itu seperti apa? Amerika jelaskan dan berikan contoh. Amerika membuat regulasi itu seperti apa? Regulasi Atau aturan. ya. Oke. Terima kasih. Selain kaum Hawa, Itu kaum adat kan kaum Hawa. kaum Adam. Selain kaum Adam, saya percaya kaum Hawa. Karena gini ya, perlu saya klarifikasi orang ini bukan saja kaum Hawa saja. Kaum Adam saja, tapi kaum Hawa juga hadir dalam kaum. Ya, silakan. moderator, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Berikan saya waktu. Moderator, Saya kembali pertanyaan saya. Ketiga, moderator. Iya, Pak. jadi kita semua ini sudah profesional dalam mengatur forum diskusi ya. Waktu saya. Moderator. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa? Tadi saya coba di pembahasan dari pembahasan apa hubungannya Omnibus Law dengan global? Karena sih tadi saudara komentar tadi membaca dari pembahasan itu masalah global. Jadi apa hubungannya Omnibus Law dengan global? Moderator. Saya kembalikan. Moderator. Sudah dulu semua. Clear itu? Oke, yang pertama. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja berdasarkan materi yang telah dibahas oleh saudara materi terkait dengan Omnibus Law. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan sehingga terbentuknya Omnibus Law, dan apa dampak buruknya bagi masyarakat, dan apa dampak baiknya? Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Sudah. Apa yang menyebabkan sehingga terbentuknya undang-undang Omnibus Law? Terbentuknya Omnibus Law. Apa dampak baiknya? Dampak baik dan dampak buruk. Sapu ambil menati Jo. Oke. Tanya. Yang bakar. Point of order. Bakar. Terima kasih. Tadi sempat saya dengarkan dalam materi membacakan materi itu tentang PKH. Apa tadi PKH? PHK. PHK. Nah, di sini ada beberapa pasal, itu pasal 88C ayat 2, itu gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Nah, di dalam pasal 88
C, yaitu ayat 5. Upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Misalkan Anda jelaskan sedikit dan berikan contohnya. Sebelum saya mempersilahkan Ketua Komiteri untuk memperjelaskan persoalan pertanyaan saudara, kalau kita kutip secara rasional itu pertanyaan itu tidak, artinya kita saling menghargai ya. Maaf, saudara. Ini di dalam Omnibus Law yang tadi kalian katakan apa? Omnibus Law. Di dalam di dalam Omnibus Law kira-kira saudara punya hukum dasarnya kalau kita memberikan. Misalkan Anda jelaskan sedikit dan berikan contohnya. jadi begini saudara, substansi dari makalah ini adalah untuk bagaimana memperjelaskan kebijakan Omnibus Law terhadap warga Itu juga termasuk dalam pasal ini juga termasuk. Karena itu juga tolong diverifikasi sebagai legislatif untuk menjelaskan ya. iya, oke baik. Tadi yang tadi dibacakan tadi ada apa? PHK. Dan ini juga Jam saya PKH. pertanyakan jawaban yang saya lakukan ini juga termasuk di dalam itu tadi. Yaitu pasal 88C 88C yaitu 88 ya. Ayat 2 gubernur dapat menetapkan upah. Upah ini kan orang kerja, tadi kan orang kerja, toh. Nah, upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Nah, dan juga di dalam pasal 88C ayat 5. Nah, upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Nah, saya cuma hanya minta jelaskan sedikit dan berikan contohnya. Kira-kira maksud dari pasal Oke, baik, paham. Siap. begitu. Terang ya. Baik, kapan jawab dulu, Bro? Saya mempersilahkan teman-teman di kelompok saya Siapa yang bisa jawab? pertanyakan persoalan kepada ketua, dipersilakan. Interupsi. Ini forum diskusi. Iya, moderator. Ini forum diskusi, jadi siapapun yang ada di ruangan ini berhak untuk bertanya. Kalau dia tidak paham dengan apa yang dibacakan di situ, maka hak wajibnya dia bertanya, bukan ketua. Hati-hati. Paham ya? Bukan rapat. Rapat lalu Jadi dipersilakan gini, ketua. saudara, Ini diskusi saya pikir moderator. jadi gini ya. Ini diskusi moderator. Hormat saudara saya. Jadi begini, forum saya punya hak. Terus Ya. moderator. Setahu Coba, saya sebentar. moderator itu pengarah bukan pembicara. Itu Sebentar. regulasi. Bicara persoalan regulasi. Hati-hati. Moderator. Saya ingin bertanya ya, regulasi moderator hanya moderator itu pembicara, bukan pembicara, tapi dia pengarah. Dia mengarahkan forum, bukan pembicara. Yang punya hak bicara itu pemateri dan teman-teman kelompok. saya punya legitimasi Jadi yang jelas ya. menjelaskan sesuatu yang Kalau ada ketua, saya punya hak ya dalam pasal 28. Ya tidak bisa mengintervensi tidak bisa mengintervensi hak kemerdekaan manusia. Dan saya pikir forum ini adalah forum nasional. soal ini Ya. kita juga punya hak berbicara. Kalau bersoal berbicara, Jikalau saudara menganggap persoalan regulasi ini saya ya belum soal. Ya. Awal-awal moderator belum tidak menetapkan aturan itu. jangan kalian terindikasi persoalan di negeri ini. Moderator bukan persoalan Moderator dalam hal ini, moderator itu tidak profesional. Harus moderator. Saya sebelum moderator. Sebelum moderator. Ini forum diskusi lagi saya lihat. Itu aja diangkat di tangan para penggagas. Bangga sama saya, sepakat. Moderator. Hal itu disepakati. Kalau teman-teman yang ada di sini bertanya, silakan. Moderator diberikan. Tidak dipersilakan.